Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deherdiana Ayunasuha dari kelas 3 BTA jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Katrina Maita Dewi dari kelas ABT 3A Program Studi Administrasi Bisnis Terapan jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Kegiatan persediaan barang antara lain meliputi pembelian barang, menerima barang, menyimpan barang, mengeluarkan barang, mencatat mutasi barang, dan mencatat laporan persediaan barang di gudang. Unit organisasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan pembelian antara lain bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan, bagian hutang atau keuangan, dan bagian kartu kesediaan. Oke guys, di sini kita akan membahas bagian hutang atau keuangan. Di bagian hutang atau keuangan akan mengurusi pengadministrasian hutang atau keuangan, pengecekan dan pengarsipan dokumen-dokumen yang terkait dengan terjadinya mutasi hutang atau keuangan. Sebagian besar tugasnya adalah menerima tembusan dokumen, kemudian melakukan pengecekan faktur dan bukti lain dari proses penerimaan barang dan membuat bukti pengeluaran kas serta menginput transaksi. Yuk langsung saja kita bahas secara tuntas apa saja kegiatan di bagian hutang atau keuangan. Bagian hutang atau keuangan menerima surat order pembelian dari bagian pembelian mengenai apa yang dibutuhkan oleh produksi. Surat order ini digunakan untuk arsip bagian keuangan. Pada surat pembelian ini dijelaskan bahwa bahan baku yang dipesan kepada pemasok yaitu 11 kg gula pasir, 34 kg telur ayam, dan 21 kg tepung terigu. Bagian hutang atau keuangan menerima faktur atau invoice dari pemasok melalui bagian pembelian. Pada pembelian ini, total pembayaran sejumlah Rp816.525 dengan schedule pembayaran yaitu pembayaran dilakukan ketika sudah melakukan pesanan dan pembayarannya cara transfer. Kemudian bukti pembayaran dibawa oleh kurir dari toko kami digunakan untuk pengambilan bahan baku. Bagian hutang atau keuangan akan menerima laporan barang dari bagian penerimaan. Bagian hutang atau keuangan menerima laporan barang apabila bagian penerimaan telah memeriksa kuantitas dan kualitas serta kecocokan dengan surat order dan sudah sesuai. Menurut pada surat penerimaan barang diterima pada tanggal 9 Juni dengan kondisi baik semua sesuai dengan pesanan. Bagian hutang atau keuangan akan menerima tembusan kartu sediaan bahan baku yang telah dicatat dan diupdate oleh bagian kartu sediaan setelah adanya penerimaan barang. Bagian hutang atau keuangan akan memeriksa kecocokan data faktur dari pemasok dengan laporan penerimaan barang dari bagian penerimaan dan surat order pembelian yang bersangkutan yang diterima dari bagian pembelian. Pada kartu sediaan ini yang telah diupdate berdasarkan laporan penerimaan barang bahwa stok terakhir dengan jumlah 39 kg telur, 15 kg gula, dan 30 kg tepung. Bagian hutang atau keuangan kemudian membuat bukti pengeluaran kas untuk pembayaran pemasok. Berikut cara pengisian bukti pengeluaran kas. Yang pertama, masukkan nomor, lalu tanggal, kepada siapa pengeluaran kas ini ditujukan, nominalnya berapa, dan digunakan untuk apa saja.
Nah, dalam kasus ini, pengeluaran kas dari toko bakery kami digunakan untuk beli bahan baku kepada Galaxy Market dengan jumlah Rp816.525. Dan untuk keperluan pembelian bahan baku 21 kilo tepung terigu, 34 kilo telur ayam, dan 11 kilo gula pasir kristal. Nah, berikut adalah bukti pengeluaran kas. Kemudian, melakukan pembayaran kepada pemasok ketika sudah melakukan pesanan dan telah menerima faktur. Kemudian pemasok akan menerima pembayaran dan pemasok akan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada bagian hutang atau keuangan. Bagian hutang atau keuangan akan mencatat semua transaksi yang telah terjadi pada sistem dan mengarsipkan bukti pengeluaran kas berserta faktur, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian yang bersangkutan. Di sini, kami mengarsipkan dokumen tersebut sesuai dengan urutan tanggal. Tanggal terbaru diletakkan di paling atas. Bagian hutang atau keuangan akan menerima tembusan kartu sediaan bahan baku yang telah diupdate berdasarkan surat pengeluaran bahan baku. Pada kasus ini, bagian gudang bahan baku melakukan pengeluaran bahan baku 15 kilo telur, 5 kilo gula pasir, dan 10 kilo tepung. Dan pengeluaran tersebut telah diupdate pada kartu sediaan bahan baku. Kegiatan selanjutnya, pada bagian hutang atau keuangan akan menerima tembusan kartu sediaan barang jadi yang telah diupdate dari bagian kartu sediaan dan gudang barang jadi berdasarkan hasil produksi yang telah dicek quality controlnya oleh bagian barang jadi. Kemudian untuk perhitungan HPP dan diupdate pada laporan keuangan laba rugi. Pada kartu sediaan ini dituliskan bahwa stok barang jadi sebelumnya ada 50 cheesecake rainbow, kemudian menerima persediaan barang jadi dari bagian produksi sebanyak 50 cheesecake rainbow dan telah diupdate sehingga persediaan barang jadi di gudang menjadi 100 cheesecake rainbow. Bagian hutang atau keuangan akan menerima tembusan tanda terima pengiriman atau tanda bukti penerimaan barang dari konsumen yang telah ditandatangani melalui bagian pengiriman. Nah, pada kasus ini bukti tanda pengiriman atas nama Ibu Sinta dengan pembelian 55 rainbow cheesecake jumlah 35 pieces dengan harga 55.000 per pieces dengan total 1.925 dibayar secara tunai. Bagian hutang atau keuangan akan menerima tembusan update kartu sediaan barang jadi dari bagian kartu sediaan. Hal ini digunakan untuk perhitungan revenue atau sales. Revenue atau sales sendiri yaitu uang yang diterima pemilik usaha atas terjualnya produk ataupun jasa yang ia tawarkan kepada pelanggan. Revenue bisa juga dikatakan hasil dari seluruh bisnis yang dicatatkan di dalam laporan keuangan, namun hanya berasal dari satu periode tertentu saja. Catatan tersebut masih merupakan jumlah kotor, belum dipotong dengan biaya produksi dan lain-lain. Revenue akan dicantumkan pada bagian atas laporan keuangan atau laba usaha yang dihitung setiap periode, biasanya dihitung per bulan atau per tahun. Oke guys, itu tadi sekilas mengenai kegiatan persediaan di bidang hutang ataupun keuangan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Mohon maaf apabila kami ada salah dalam menyampaikan. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.